itu masih mitos. Kalau untuk obat itu saya bilang masih belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa sharing-sharing seputar COVID-19. Selamat datang di Podu, Podcast Edukasi. Balik lagi sama Sarah di sini dan masih ditemani oleh dokter muda berbakat tentunya. Udah pada dengerin Podu part 1-nya belum nih? Jangan lupa ya untuk dengerin dan simak Podu part 1 kemarin supaya di Podu part 2 ini kamu paham apa yang aku sampaikan. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ya. Yuk dengerin obrolanku bersama Dr. Heidi Ria listeners. Saya bilang masih belum ada lah. Tetapi yang paling penting adalah kita mencegah supaya kita nggak kena. Gitu. Dan itu faktanya gitu. Faktanya nggak bisa dicegah dengan minyak kayu putih segala macam, tapi harus dengan langkah-langkah protokol kesehatan. Gitu. Oke, jadi kalau bisa menyebar melalui udara atau enggak, sampai sekarang sih masih perdebatan menyebarnya melalui udara atau enggak. Tapi yang pasti menyebar melalui droplet. Oke, jadi itu masih jadi kontroversi, belum ada bukti yang cukup. Tapi memang dicurigai pertama kali penularan itu dari hewan, terutama kelelawar ya kalau saya nggak salah itu di pasar Wuhan, Cina. Jadi dicurigai besar, kecurigaannya menularnya pertama kali dari situ. Terkait penularan melalui hewan peliharaan ke manusia juga belum ada cukup bukti. Itu bukti pastinya untuk bisa menular. Tapi yang saya bilang tadi, yang utama adalah pencegahan manusia ke manusia, karena itu yang memang sedang terjadi gitu. Jadi sampai sekarang pencegahan utamanya masih protokol kesehatan. Jadi cara mencegahnya ya seperti yang udah kita tahu, gunakan masker, social distancing, cuci tangan dengan hand sanitizer atau air mengalir dan sabun seperti itu. Betul, pola hidup bersih dan sehat, juga hindari stres, tetap jadi nomor 1. Physical distancing itu artinya menjaga jarak secara fisik dari satu orang ke orang yang lain. Cara menjaganya itu dengan tidak berdekatan. Ada beberapa literatur bilangnya 2 meter atau 1,5 meter. Jadi kasih jarak 1,5 meter sampai 2 meter karena dropletnya itu bisa keluar, bisa menular di jarak di bawah itu, di bawah 2 sampai 1,5 meter itu bisa menular. Jadi selain udah pakai masker, kita juga tetap harus jaga jarak supaya makin nggak nular gitu. Jadi percuma kalau pakai masker tapi tetap deket-deketan gitu, percuma. Kalau fisikal itu fisik. Saya sama mbaknya misalkan jaraknya harus 1,5 sampai 2 meter. Kalau social distancing itu pembatasan sosial. Jadi saya nggak boleh netangga, nggak boleh namu, nggak boleh pergi ke luar daerah saya. Itu namanya social distancing. Gitu. Bedanya di situ ya, Dok? Bedanya di situ. Kalau fisikal itu fisiknya orangnya harus ada jarak. Kalau sosial itu saya nggak boleh bersosialisasi misalkan gitu. Yang ini juga variatif, jadi teorinya semakin rapat bendanya, semakin lama virus coronanya hidup. Contohnya misalkan di besi lebih lama daripada di sofa seperti ini yang banyak pori-porinya. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi lama hidup virusnya. Misalkan yang pertama,